Agnes Stefani Manulang dengan NIM L1A11959 dari Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan Universitas Jambi. Di video ini saya akan membahas materi silvikultur tentang pembibitan. Berikut penjelasannya. Hal yang pertama kali yang harus kita tahu adalah pengertian dari pembibitan atau persemaian itu sendiri. Nah, pembibitan atau persemaian merupakan penaburan atau menyebar tumbuhkan atau menanam biji atau benih pada suatu tempat khusus yang memenuhi persyaratan untuk tumbuhnya biji atau benih hingga diperoleh perkecambahan atau semai yang cepat dan baik tumbuhnya. Pembenihan dan pembibitan merupakan satu tahapan yang sangat penting dalam proses budidaya tanaman, karena pembenihan dan pembibitan yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan bibit yang berkualitas baik pula. Nah, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan usaha budidaya tanaman itu menggunakan bibit yang baik. Nah, untuk pembibitan sendiri, pembibitan digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama pembibitan sementara, dan yang kemudian itu ada pembibitan tetap. Untuk pembibitan sementara, jenis persemaian ini biasanya berukuran kecil dan terletak di dekat daerah yang akan ditanami. Untuk pembibitan sementara, pembibitan ini umumnya tidak terlalu luas dan hanya digunakan 1-3 tahun. Letaknya disesuaikan dengan lokasi penanaman dan bahan bangunannya pun sederhana. Pembibitan tetap, jenis persemaian ini biasanya berukuran luas, besar dan lokasinya menetap di suatu tempat untuk melayani areal penanaman yang luas. Nah, di sini juga terdapat beberapa keuntungan dan kerugian dari pembibitan sementara. Yang pertama, kita bahas keuntungannya, yaitu keadaan ekologi selalu mendekati keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, biaya pengangkutan bibit murah. Yang ketiga, kesuburan tanah tidak terlalu menjadi masalah karena persemaian berpindah tempat. Nah, yang terakhir yaitu tenaga kerja sedikit sehingga mudah pengurusannya. Nah, untuk kerugiannya sendiri, yang pertama itu biaya persemaian jatuhnya mahal karena tersebarnya pekerjaan dengan hasil yang sedikit. Yang kedua, keterampilan petugas sulit ditingkatkan karena sering berganti. Yang ketiga, seringkali gagal karena kurang tenaga kerja terlatih. Dan yang terakhir yaitu lokasi persemaian yang terpancar menyulitkan pengawasan. Yang kedua adalah pembibitan tetap. Nah, untuk pembibitan tetap, pembibitan ini biasanya berukuran luas, dipergunakan untuk jangka waktu yang lama, dan bangunannya pun dibuat secara permanen. Di sini juga terdapat beberapa keuntungan dan kerugian menggunakan pembibitan tetap ini. Yang pertama yaitu keuntungannya, kesuburan tanah dapat dipelihara dengan pemupukan. Yang kedua, dapat dikerjakan secara mekanis bila dikehendaki. Yang ketiga, pengawasan dan pemeliharaan lebih efisien dengan staf yang tetap dan terpilih. Yang keempat yaitu perencanaan pekerjaan akan lebih teratur. Dan yang terakhir yaitu produktivitas semai atau bibit tinggi. Kualitas bibit lebih baik dan pertumbuhannya lebih seragam. Untuk kerugiannya sendiri, yang pertama, lokasi persemaian yang terpancar menyulitkan pengawasan keadaan ekologi tidak selalu mendekati keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, biaya pengangkutan lebih mahal dibandingkan dengan jenis persemaian sementara. Dan yang terakhir yaitu membutuhkan biaya untuk investasi lebih tinggi dibanding dengan persemaian sementara. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan pembibitan. Yang pertama yaitu memproduksi sejumlah bibit berkualitas tinggi untuk cukup digunakan dalam memenuhi kebutuhan penggunaan bibit. Yang selanjutnya yaitu pembibitan pohon dapat memberikan perawatan dan perhatian optimal pada bibit selama usia kritis tanaman muda, menghasilkan produksi bibit yang sehat dan kuat. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan bahan atau bibit tanaman yang pertumbuhannya baik dan seragam. Selanjutnya adalah prinsip pembibitan, yaitu yang pertama, pembangunan persemaian diawali dengan merancang tata letak untuk memaksimalkan efisiensi ruang dan efisiensi kerja agar keperluan modal dan tenaga kerja menjadi minimal. Yang kedua yaitu air untuk penyiraman bibit harus tersedia sepanjang tahun. Sumber air harus bebas dari bahan pencemar. Selanjutnya, pemilihan wadah semai perlu mempertimbangkan jenis tanaman, ukuran bibit yang diinginkan, dan efektivitas pengangkutan. Yang keempat, sinar matahari yang berperan sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan bibit harus dikelola sebaik mungkin. Selanjutnya, peralatan yang dibeli harus memiliki spesifikasi fungsi yang sesuai dengan kegiatan yang dimaksudkan.
Selanjutnya yaitu pupuk dan obat-obatan berupa insektisida, fungisida, dan pembasmi rayap hendaknya selalu tersedia sehingga siap untuk digunakan jika diperlukan. Selanjutnya yang kita bahas yaitu langkah-langkah pembangunan pembibitan. Nah, yang pertama itu pemilihan lokasi pembibitan. Pemilihan lokasi pembibitan meliputi jauh dari gangguan ternak atau pengganggu lain seperti banjir. Yang kedua, dekat dengan lokasi penanaman. Yang ketiga, mudah terjangkau. Yang keempat, datar dengan kemiringan maksimal 5%. Yang kelima, tingkat kesuburan baik. Dan yang terakhir yaitu dekat dengan sumber air. Langkah kedua pembangunan pembibitan yaitu pembukaan lahan. Pembukaan lahan dapat dilakukan secara manual dan mekanis. Untuk pembibitan yang tidak begitu luas, maka pembukaan secara manual akan jauh lebih baik. Pada saat pembukaan lahan, pohon-pohon yang tidak terlalu mengganggu tidak perlu ditebang. Pohon-pohon ini dapat dimanfaatkan sebagai pelindung. Langkah ketiga yang dapat dilakukan dalam pembangunan pembibitan adalah pengadaan sarana dan prasarana. Sarana penunjang yang perlu untuk satu lokasi pembibitan adalah sarana jalan, gudang peralatan, gudang penampungan media tanam, bedeng tabur, bedeng sapi, dan instalasi penyiraman. Selanjutnya adalah media pembibitan. Banyak terdapat jenis media pembibitan, diantaranya yang pertama adalah plug tray dan polybag. Plug tray dan polybag merupakan wadah bibit yang dirancang untuk membantu pembentukan sistem perakaran yang baik, meningkatkan keseimbangan akar dan pucuk, serta melindungi bibit sebelum ditanam. Yang kedua yaitu bedeng. Bedeng merupakan penyediaan sarana penaburan yang tepat dan sesuai dengan karakter kecambah yang akan dibibitkan. Di sini juga terdapat perbedaan dari kelebihan dan kekurangan antara penggunaan polybag dengan plug tray. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu polybag. Kelebihan polybag yang pertama itu mudah didapat, ekonomis, dan memerlukan sedikit ruang untuk penyimpanannya. Yang kedua, memungkinkan untuk menghasilkan dan memelihara bibit dalam ukuran besar. Yang ketiga, tidak memerlukan pendukung tambahan dalam persemaian. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama yaitu memerlukan waktu dan tenaga kerja yang lebih banyak dalam pengisian wadah. Yang kedua, memerlukan volume media yang lebih besar. Yang ketiga, perkembangan akar umumnya kurang baik. Yang keempat, bibit memerlukan waktu lebih lama di persemaian. Dan yang terakhir, bibit dalam polybag umumnya lebih berat, lebih besar, dan lebih sulit dalam transportasinya. Selanjutnya adalah plug tray. Nah, untuk plug tray sendiri, kelebihannya yang pertama yaitu mudah diisi. Yang kedua, mudah untuk mengatur kelembapan dan pertumbuhan akar. Yang ketiga, pruning akar yang menghasilkan ujung-ujung akar aktif. Yang keempat, mempunyai struktur perakaran yang lebih baik. Yang kelima, bibit relatif kecil, ringan, dan mudah dalam transportasinya. Yang keenam, wadah dapat digunakan secara berulang. Yang ketujuh, mudah diisi, ekonomis dalam pengisian wadah, dan penyiraman memerlukan sedikit ruang. Dan untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, lebih mahal dan memerlukan ruang yang lebih luas untuk penyimpanannya. Yang kedua, lebih susah didapat. Yang ketiga, memerlukan sistem rak atau bangunan untuk menyokong wadah bibit. Media tanam selanjutnya yaitu bedeng. Penyediaan sarana penaburan yang tepat dan sesuai dengan karakter kecambah yang akan dibibitkan merupakan salah satu tahap kritis, terutama jika benih yang dikecambahkan berukuran halus. Bedeng terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu bedeng tabur. Bedeng tabur merupakan tempat tumbuhnya kecambah yang rentan dari serangan hama dan penyakit, terutama untuk jenis-jenis tanaman yang kecambahnya berukuran kecil. Bedeng tabur dapat digantikan dengan pot atau bak plastik yang dapat ditaruh pada rak di dalam sungkup atau ruangan yang memiliki atap transparan yang memungkinkan kecambah mendapat cukup sinar matahari. Selanjutnya yaitu sumber benih tanaman kehutanan diklasifikasikan menjadi 7 kelas. Yang pertama, tegakan benih teridentifikasi atau TBT, yaitu sumber benih yang kualitas tegakannya seperti tegakan rata-rata. Yang kedua, tegakan benih terseleksi atau TBS, yaitu sumber benih yang berasal dari TBT dan memiliki kualitas yang lebih baik dari tegakan rata-rata. Yang ketiga, areal produksi benih atau APB, yaitu tegakan yang dibangun khusus untuk digunakan sebagai sumber benih. Yang keempat, tegakan benih provenan atau TBP, yaitu sumber benih yang dibangun dari benih yang provenanya telah teruji.
Selanjutnya yaitu kebun benih semai atau KBS, yaitu sumber benih yang dibangun dari biji berasal dari pohon-pohon plus. Yang keenam yaitu kebun benih klon atau KBK, yaitu sumber benih yang dibangun dari hasil perbanyakan vegetatif dari pohon plus pada tegakan yang diberi perlakuan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan untuk memproduksi materi generatif atau biji. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu kebun benih pangkas atau KBP, yaitu sumber benih yang dibangun dari bahan vegetatif yang berasal dari klon unggul untuk produksi materi vegetatif. Sekian hasil pemaparan materi silvikultur tentang penanaman dari saya. Bila ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.